Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Awari, NIM 33030200127. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai studi politik Islam Indonesia. Pemikiran tokoh politik Islam di Indonesia Ki Bagus Hadikusumo guna memenuhi tugas mata kuliah studi Islam Indonesia. Biografi Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo dilahirkan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 24 November 1890 atau 11 Rabiul Awal akhir tahun 1308 Hijriah. Ki Bagus Hadikusumo diberi nama Raden Hidayat. Ayahnya Raden Kali Lurah Hasyim adalah abdi dalam Mutihan, yaitu pejabat Kesultanan Yogyakarta yang menangani administrasi agama Islam di bawah Pengulu Ageng Keraton Yogyakarta. Sebagai menteri agamanya, Raden Hidayat adalah putra ketiga dari 5 bersaudara. Sebagai anak Kauman, sosialisasi pertama Hidayat adalah lingkungan santri, yakni menganut agama Islam yang taat. Ia belajar sholat dan mengaji hafalan doa-doa sholat pertama dari orang tuanya yang memang abdi dalam Mutihan. Di samping mengaji pokok-pokok amalan agama, Hidayat juga dikirim oleh orang tuanya ke sekolah formal di tingkat dasar Fox School Gebernamen. Hidayat adalah juga santri murid Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Ia melanjutkan belajar agama di Pondok Pesantren Wonokromo, tidak jauh dari kota Yogyakarta ke arah selatan. Setelah itu, pelajaran agamanya ditempuh pula di Mekah selama 2 tahun. Ki Bagus Hadikusumo adalah seorang yang dikaruniai Allah kecerdasan yang istimewa. Walaupun pendidikan formalnya hanyalah sekolah dasar, tetapi ia seorang yang gemar belajar sendiri atau otodidak, sehingga pemikirannya selalu cemerlang. Ia belajar kepada siapa saja yang menurutnya memiliki kepandaian khusus, tidak pandang bulu apakah ia seorang santri atau bukan. Ia gemar belajar bahasa karena menurutnya selain alat berkomunikasi, bahasa juga alat untuk mengerti pikiran orang lain. Bahasa yang ada pada masa selain bahasa Jawa sebagai bahasa ibu adalah bahasa Melayu atau Indonesia, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Hadikusumo belajar sastra Jawa kepada Mas Ngabehi Sasro Sugondo. Kepadanya pula Hadikusumo belajar bahasa Melayu dan Belanda. Belajar bahasa Arab telah menjadi bagian dari pelajarannya di waktu mengaji ia di Kampung Kauman dan Pondok Wonokromo. Kemampuannya berbahasa Inggris ia gali dari gurunya, seorang asal Pakistan, Mirza Wali Ahmad Biik, Perintis Ahmadiyah di Indonesia. Pengalaman berorganisasi. Pada tahun 1922 Ki Bagus menjadi ketua Majelis Tabligh. Tahun 1926 menjadi ketua Majelis Tajrih dan anggota Komisi MPM Muhammadiyah. Tahun 1942 hingga 1953 terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah. Hadirnya Ki Bagus Hadikusumo sebagai ketua PP Muhammadiyah berawal saat terjadi pengolakan politik internasional, yaitu pecahnya Perang Dunia Kedua. Ki Bagus diminta oleh Kyai Haji Mas Mansur untuk menggantikannya sebagai ketua PP Muhammadiyah pada Kongres ke-26 tahun 1937 di Yogyakarta karena Mas Mansur dipaksa menjadi anggota pengurus Pusat Tenaga Rakyat atau Putra di Jakarta pada 1942. Saat menjadi ketua Muhammadiyah di masa pendudukan Jepang, Ki Bagus sering mengadakan dialog dengan Jepang agar siswa-siswa Muhammadiyah tidak menyembah matahari setiap hari atau melakukan sekresi. Ia sempat pula aktif mendirikan pengumpulan sandiwara dengan nama Stambul. Selain itu, menjadi kawan-kawannya ia mendirikan klub bernama Kauman Football Club KVC yang kelak dikenal dengan nama Persatuan Sepak Bola Hizbul Wathan atau PSHW.
Peran dalam perumusan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Di samping memimpin Muhammadiyah, Ki Bagus juga menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Beliau ikut merumuskan dasar negara bersama Ki Hajar Dewantara dan Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Roto Iskandar Dinata, Mas Sutarjo, Karto Hadikusumo, dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Ki Bagus Hadikusumo sangat besar jasa serta peranannya dalam perumusan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Dia memberikan masukan agar Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 berlandasan ketuhanan, kemanusiaan, keberadaban, dan keadilan. Pokok-pokok pikirannya dalam memberikan landasan itu dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 itu disetujui oleh semua anggota PPKI. Karya Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus sangat produktif dalam menuliskan buah pikirannya. Buku-buku karyanya antara lain Islam sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin. Terdapat pula karyanya yang lain yaitu Risalah Ketresnan Jati, Pustaka Hadi, Pustaka Islam, Pustaka Ihsan, Pustaka Iman. Dari buku-buku karyanya tersebut tercermin komitmennya terhadap etika bahkan syariat Islam. Dari komitmen tersebut, Ki Bagus termasuk seorang tokoh yang memiliki kecenderungan kuat untuk pelembagaan Islam. Pemikiran Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo sebagai tokoh yang mewakili golongan Islam yang berjumlah 15 dari 62 anggota BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI pada 31 Mei 1945, ia mengeluarkan pernyataan yang intinya membangun negara di atas dasar ajaran Islam. 6 kali dalam bentuk perintah, harapan, atau anjuran, dan 2 kali dalam bentuk pernyataan, yaitu sebagai berikut. 1. Islam itu cakap dan cukup serta pantas dan patut untuk menjadi sendi pemerintahan kebangsaan di negara kita Indonesia ini. 2. Umat Islam adalah umat yang mempunyai cita-cita yang luhur dan mulia sejak dahulu hingga sekarang. Seterusnya pada masa yang akan datang, yaitu di mana ada kemungkinan dan kesempatan pastilah umat Islam akan membangun negara atau menyusun masyarakat yang didasarkan atas hukum Allah dan agama Islam. Ki Bagus Hadikusumo. Islam sebagai dasar negara dan akhlak pemimpin. Gagasan Ki Bagus yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara tersebut didasarkan pada alasan-alasan sosiologis, historis, dan pemahaman atas ajaran Islam. Alasan sosiologis historis menurut Ki Bagus, agama Islam paling tidak sudah 6 abad menjadi agama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan dasar negara Indonesia dengan jiwa rakyatnya, Ki Bagus meminta agar aspirasi penduduk yang mayoritas muslim dihayati. Bahkan pada tataran praksis, para pemimpin Indonesia ini dikatakan oleh Ki Bagus sebagai pengemban tugas kenabian hendaknya tinggal di desa agar tidak salah dalam mengcover dan merekam aspirasi penduduk. Ki Bagus juga menyoroti realitas bahwa organisasi pergerakan yang dalam cepat memperoleh sambutan luas dari masyarakat Indonesia, mulai dari yang ada di Jawa sampai yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Tidak lain adalah yang mendasarkan gerakannya pada Islam. Dalam hal ini, syarikat Islam bukan budi utama maupun intis partai. Dalam karyanya, Ki Bagus sangat produktif untuk menuliskan buah pikirannya. Buku karyanya antara lain ialah Islam sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin. Dan karya-karya lainnya ialah Risalah Ketresnan Jati, Pustaka Hadi, dan Pustaka Islam, Pustaka Ihsan, dan Pustaka Iman. Dari buku karyanya tersebut tercermin komitmennya terhadap etika dan bahkan juga syariat Islam, dan Ki Bagus juga termasuk seorang tokoh yang memiliki kecenderungan kuat untuk menginstitusionalisasikan Islam. Bagi Ki Bagus,
pelembagaan Islam menjadi sangat penting untuk alasan-alasan ideologi, politis, dan juga intelektual. Ini nampak dalam upayanya memperkokoh eksistensi hukum Islam di Indonesia, ketika ia dan beberapa ulama lainnya terlibat dalam kepanitiaan yang bertugas memperbaiki peradilan agama.